Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Jumpa kembali kita bersama-sama di Philadelphia Kids Online Class. Puji Tuhan, kita disatukan meskipun kita tidak bertatap muka. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah anak-anak sudah siap pagi ini untuk bersemangat memuji Tuhan, untuk bersemangat menyembah Tuhan, dan bersemangat untuk mendengar firman Tuhan? Juga terlebih kita melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Nah, kalau anak-anak siap ibadah pada pagi hari ini, artinya anak-anak duduk dengan baik, siap memuji Tuhan. Di saat berdiri, kita semua berdiri. Jangan sambil tiduran atau sambil makan atau sambil mainan, itu tidak boleh. Tetapi kita boleh bersemangat untuk memuji Tuhan. Siap? Katakan siap memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ambil sikap untuk berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dan kebaikan-Mu. Saat ini kami sudah siap dan bersemangat untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji-Mu. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tante Endang mau bertanya. Ketika anak-anak dipanggil namanya sama papa atau mama atau kakek, nenek, apa ya jawab anak-anak? Respon anak-anak bagaimana? Apakah anak-anak pura-pura tidak mendengar? Atau anak-anak cuek aja, asik dengan mainannya sendiri? Atau biarin aja ketika nama anak-anak dipanggil? Tetapi Tante Endang percaya semua anak-anak di sini pasti merespon dengan baik. Anak-anak pasti menjawab, siapa? Oke ma, ya mak, ya engkong. Ya begitu ya, karena anak-anak adalah anak-anak yang baik. Demikian juga ketika kita, tante dan anak-anak dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, kita pasti akan menjawab, yes Tuhan, ya Tuhan, oke Tuhan, saya mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia. Yuk anak-anak, tante aja untuk berdiri, kita semua semangat untuk menaikkan satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Kita puji nama Tuhan ya, dengan sukacita dan bersemangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya,
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, 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 Kita akan beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau taat pada Tuhan dan kita mau setia melakukan firman Tuhan. Kita mau katakan, ku mau taat dan setia. Telingaku untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang menolongku untuk melakukan firman Tuhan. Katakan, ku mau taat dan setia melakukan firman kebenaran. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau taat dan setia melakukan firman kebenaran di hidupku. Sekali lagi anak-anak, kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Ku buka telingaku untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus yang menolongku untuk melakukan firman Tuhan. Ku mau taat dan setia melakukan firman kebenaran. Katakan, ku mau taat dan setia melakukan firman kebenaran di hidupku. Ayo teman-teman, kita doa untuk persiapan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk berkat hari ini yang kami sudah terima. Terima kasih malaikat karena sudah mengirim berkat dan materi. Bentar lagi kita akan mendengar firman-Mu Tuhan, dan tolong pimpin kami. Amin. Shalom anak-anak sekalian, puji Tuhan hari ini kita bertemu kembali dalam merenungkan, mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan Bu Odi bersama-sama dengan anak-anak di rumah yang akan mendengarkan ceritanya. Dan hari ini kita tetap semangat. Sudah siapkan Alkitabnya anak-anak semua? Coba
Udah siap ya membaca firman Tuhan hari ini? Dan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Intan pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Ya, anak-anak, itulah pembacaan firman Tuhan kepada kita pagi hari ini. Dan tema kita hari ini adalah Yesus dan pemungut cukai. Nah, anak-anak, siapa sih Lewi itu? Ada yang tahu nggak? Lewi itu siapa? Dan apa pekerjaannya? Nah, anak-anak, Lewi adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa, Bodi? Nah, pemungut cukai itu adalah orang yang menagih pajak. Tetapi tidak apa-apa menagih pajak yang biasa-biasa, tetapi Lewi ini adalah pemungut cukai yang menagih pajak melebihi dari aturan yang ada, anak-anak. Nah, itulah pekerjaan Lewi. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak suka dengan keberadaan Lewi pada saat itu. Kenapa? Karena dia suka menagih pajak melebihi dari yang sudah ditetapkan, anak-anak. Nah, ini dia. Lewi dibenci oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kita mau melihat ketika Tuhan Yesus melihat Lewi duduk-duduk di situ, di tempat dia berkantor kalau dikatakan sekarang ini. Dan apa kata Yesus kepadanya? "Hai Lewi, ikutlah aku." Apakah Lewi bilang, "Aku tak mau Tuhan, aku gak mau"? Tidak, anak-anak. Lewi segera mengikut Tuhan Yesus saat itu juga. Dan yang herannya, anak-anak, Lewi membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Untuk apa? Untuk perjamuan makan. Dan Lewi mengundang teman-temannya pemungut cukai yang lain dan mereka pesta bersama-sama di situ bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengatakan, "Kenapa Tuhan Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai itu? Kan dia kan orang jahat, dia tidak baik." Nah, itu yang Tuhan Yesus jawab kepada orang-orang, bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Artinya apa, anak-anak? Bahwa bukan orang yang sehat yang memerlukan pengobatan atau dikasih obat, bukan. Tapi yang memerlukan obat itu atau dibawa ke rumah sakit adalah orang yang sakit. Demikian juga Lewi ini. Dia adalah seorang
berdosa, orang yang sudah melakukan kejahatan. Dan itu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, anak-anak. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sayang kepada semua orang. Tuhan Yesus sayang kepada kita semuanya. Dan termasuk Lewi ini juga. Tuhan Yesus sayang kepadanya. Dan dia akan menyelamatkan Lewi. Demikian juga setiap kita anak-anak yang mungkin merasa, wah banyak sekali dosaku, banyak sekali kesalahanku. Tetapi anak-anak ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang bisa mengampuni kita, Tuhan Yesus yang sayang kepada kita dan membuat kita lebih lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat pertemuan Lewi ini, Yesus berada di Kapernaum dekat Laut Galilea. Lewi ini juga bisa sering disebut Matius namanya, anak Alfeus. Nah, ketika dia bertemu, dia senang. Dia tidak, wah enggak mau. Nah, sama seperti itu dengan kita juga anak-anak. Bahwa ketika kita melakukan kesalahan bukan berarti bahwa kita tidak mau berubah lagi. Bukan berarti bahwa tidak mau dibilangi lagi, tetapi kita mau berubah dan sama seperti Lewi diselamatkan oleh Tuhan Yesus, diampuni oleh Tuhan Yesus. Mungkin selama ini anak-anak sering membantah kepada orang tua, nak, mama minta tolong belikan garam ya, nggak mau mah. Nanti jawabannya begitu. Ayo, siapa yang sering begitu anak-anak? Nah, kalau anak-anak seperti itu, bisa kita ubah sekarang ini. Kita belajar dari kehidupan Lewi, yang Tuhan Yesus panggil dia, ayo ikut saya. Dia langsung ikut dan tidak ada bantahan sama sekali. Dan dia meninggalkan pekerjaannya itu sebagai pemungut cukai. Demikian juga anak-anak bisa melakukan itu. Sekarang ketika anak-anak mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, mengampuni kita, ketika mama atau papa kita menyuruh kita, nak, mama papa minta tolong. Iya pak, iya mah. Kita bisa menjawab dengan baik. Bukan kita bentak, enggak mau, nanti. Itu kata-kata yang tidak boleh kita katakan dan kita keluarkan untuk orang tua kita. Bisa kita katakan, iya pak, apa yang harus saya lakukan papa? Apa yang harus saya lakukan mama? Iya nak, bantu mama untuk membersihkan dapur, bantu mama untuk menyapu. Oh ya ma, siap, saya akan lakukan. Dan hati mama atau hati papa pada saat itu pasti katakan, wah anakku pintar sekali. Benar-benar sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Anak Tuhan yang sudah dengar-dengar firman Tuhan. Anak Tuhan yang luar biasa. Dan anak-anak tahu, ketika papa mama senang, maka Tuhan Yesus juga senang kepada anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, respon yang bisa kita lihat dari Lewi anak-anak, bahwa dia tidak akan berbantah-bantah kepada Tuhan Yesus, dia tidak
menyangkal bahwa aku nggak mau, saya mau melakukan pekerjaanku, menagih pajak. Tidak, tapi dia terus mengikut Tuhan. Dia meninggalkan masa lalunya, dia meninggalkan ketika dia melakukan kejahatan. Dia lupakan itu semua. Sekarang dia mau mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bagaimana? Dia mau mengikut Tuhan, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau, dia mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perbuat. Dan Lewi menjadikan contoh teladan dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, demikian juga kita anak-anak sekalian. Dimanapun kita berada, marilah kita menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya teladan yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Dia bisa mengarahkan kita dengan baik. Dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang bisa berbicara kepada kita. Tetapi sebaliknya, bagaimana kita bisa tahu kebaikan, bagaimana kita bisa melakukan yang baik, bagaimana kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, sedangkan kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak, kalau kita mau mengerti kebaikan-kebaikan apa saja yang kita perbuat kepada orang tua kita, kepada papa mama kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, marilah kita rajin membaca firman Tuhan. Dan ketika kita boleh rajin membaca firman Tuhan, maka kita seperti Lewi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari dosa-dosanya, dan dia menjadi orang yang baik yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bu Odi sangat senang karena anak-anak yang ada di rumah dan dimanapun di mana anak-anak berada saat ini, nurut sama orang tua, melakukan hal yang baik, suka menolong, suka memberi, suka mengasihi orang lain, tidak memilih-milih. Itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan lakukanlah itu anak-anak dimanapun kita berada. Sehingga firman Tuhan yang sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita renungkan, tidak sia-sia, tidak berlalu begitu saja seperti angin berlalu, gitu, tidak. Tetapi kita bisa semakin dipakai oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, ketika anak-anak bersama dengan orang tua di rumah, ingat bahwa Tuhan juga memakai anak-anak untuk mulai menjadi berkat bagi orang tua, bagi saudara-saudara kita, bagi teman-teman kita. Untuk apa? Untuk mengatakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita. Contohnya apa? Oh, saya kemarin belajar. Wah, tapi sebelum belajar itu saya harus berdoa dulu, Tuhan tolong saya mau belajar. Beneran teman-teman, ketika saya sudah berdoa dan saya belajar, apa yang saya baca itu ingat
ketika ujian. Nah, itu artinya bahwa anak-anak ditolong oleh Tuhan. Dan harus saksikan itu kepada teman-temanmu. Kamu harus ngomong kepada teman-temanmu, jangan bilang, gak apa-apa itu hal biasa. Tidak anak-anak, itu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada anak-anak dan bisa saksikan kepada orang tua, bisa saksikan kepada teman-teman. Dan itu boleh menjadi berkat bagi mereka. Oh iya ya, temanku kemarin pinter, dia bisa dapat nilai bagus. Kenapa? Karena dia sebelum belajar dia berdoa dulu, baru dia baca firman, dia baca bukunya, lalu ketika ujian dia ingat. Dan siapa yang ingatkan dia itu? Adalah Tuhan. Nah, saya juga begitu. Berdoa dulu sebelum saya belajar, supaya apa yang saya pelajari mengerti, memahami, dan ingat ketika ujian nanti saya bisa menjawab ujian saya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Jangan hanya katakan, apa contohnya itu, apa yang harus saya lakukan. Itu contohnya anak-anak sekalian. Lakukan dan saksikan apa yang sudah kita alami. Contoh lain. Nah, seperti mama sakit dan ada anak-anak di situ. Apakah diam saja? Bisa kita katakan, "Mah, cepat sembuh ya, Mah. Boleh enggak saya doakan Mama?" Doakan Mama. Kamu doakan, kamu bisa doakan Mama, bisa tumpahkan tangan juga di dada Mama atau di kepala Mama. Dan doakan dia dalam nama Yesus, doakan Mama di dalam nama Yesus. Mamamu sembuh. Dan saksikan itu kepada, kalau temanmu bilang, lagi mamaku lagi sakit loh. Kamu katakan, doakan dong mamamu, enggak apa-apa. Biar mamamu sembuh. Itu kan kesaksian yang hidup yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Seperti pemungut cukai tadi, bahwa dia memberikan contoh teladan yang selalu mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan selama hidupnya. Nah, anak-anak, demikian juga kita. Kita juga bisa melakukan hal itu, kita juga bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya Lewi yang mengikut Tuhan, tetapi kita sekarang ini juga sudah mengikut Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, karena kita anak-anaknya. Bangga enggak menjadi anak-anak Tuhan Yesus? Pasti bangga. Bu Odi juga bangga karena punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang sangat mengasihi Bu Odi dan keluarga Bu Odi. Yang selalu memperhatikan dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar. Tuhan Yesus perhatikan itu semua. Kenapa? Karena Bu Odi dan keluarga Bu Odi adalah sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Bagaimana dengan anak-anak? Ibu Odi berharap bahwa anak-anak juga demikian, bahwa anak-anak semua yang ada di rumah saat ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sudah menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sudah menjadi orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin ya anak-anak sekalian. Nah, biarlah itu boleh menjadi pelajaran bagi kita hari ini di dalam cerita firman Tuhan tentang Yesus dan Lewi pemungut cukai itu boleh menjadi berkat bagi kita. Karena kita adalah orang atau anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan patut kita bangga karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini
kami boleh merenungkan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak kami, walaupun secara online. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu kepada kami. Dan biarlah saat ini Bapa, kami menjadi anak-anak yang mengikut Engkau selamanya, menjadi milik Tuhan selamanya, karena Tuhan telah mengampuni kami dan menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, yang terus PJJ di dalam belajar sekolah. Tuhan mampukan mereka satu persatu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, urapi mereka satu persatu. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi cerdas dan pintar dalam sekolah mereka. Bapa, jadikan anak-anak kami ini Bapa menjadi anak-anak yang boleh menyaksikan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Boleh menjadi berkat bagi orang tua, boleh jadi berkat kepada teman-teman yang dimanapun mereka berada. Dan biarlah itu Bapa Engkau nyatakan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan saat ini Bapa kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin saat ini lemah tubuh atau sakit. Siapapun mereka ya Tuhan, Tuhan juga jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Bila mereka dalam keadaan sukacita, tambahkan sukacita itu dalam hati mereka Bapa untuk terus ada di dalam Tuhan. Terima kasih, berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, Engkau limpahkan berkat-berkat Tuhan dalam mereka. Sehingga melalui itu anak-anak kami boleh membayar uang sekolah dan semua biaya-biaya yang ada yang boleh dibutuhkan oleh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Ibadah online pada pagi hari ini, Philadelphia Kids Online Class sudah selesai. Tuhan sudah memberkati dan memimpin kita dari awal hingga sampai saat ini. Tante percaya anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Siap melakukan firman Tuhan? Siap ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tante dan guru-guru semua mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah anak-anak berikan melalui dititipkan ke orang tua maupun guru-guru yang ada. Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak. Demikian juga untuk anak-anak yang belum bisa memberi, Tuhan juga akan memberkati. Nah, anak-anak, untuk minggu ini nanti Tante Endang membawa contoh celengan yang akan dibagikan kepada setiap anak-anak yang ada di rumah. Jadi nanti guru-guru akan memberikan ke anak-anak ke rumah masing-masing dan anak-anak bisa memberikan persembahan dan dimasukkan ke dalam kaleng celengan ini. Setelah 1 bulan, anak-anak bisa membuka tabungan ini, kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan bisa dititipkan ke orang tua untuk dibawa ke gereja. Boleh dikasih nama, boleh tidak. Dan juga bisa dititipkan ke guru-guru untuk dipersembahkan kepada Tuhan, persembahan dari anak-anak. Terima kasih anak-anak. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Tante tetap mengingatkan supaya kita tetap melakukan taat kepada protokol kesehatan. Tetap jaga 3M, masih ingat apa aja?
mencuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak keluar dari rumah harus mengenakan masker. Dan yang ketiga, anak-anak harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Ya, semangat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.